Halo, kenalin aku Roland Teguh. Aku angkatan 2022 Sastra Indonesia. Nama aku Safira Alia Salsabila dari Sastra Indonesia angkatan 2023. Saya Devi Salpia dari Program Studi Sastra Indonesia angkatan 2022. Perkembangan sastra Indonesia secara umum sih masih stagnan di sebatas itu saja, karena orang-orang menganggap sastra Indonesia itu eksklusif untuk orang-orang tertentu saja. Sastra Indonesia ini sudah mulai berkembang ya dari tahun ke tahun, dilihat dari orang-orang yang daftar dan udah mulai bertambah. Walaupun sedikit, tapi itu merupakan perkembangan yang luar biasa daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Sastra Indonesia saya rasa sekarang ini cukup berkembang sekali ya. Apalagi dengan adanya sastra Indonesia yang masuk dalam kurikulum. Nah, hal ini bagi saya sendiri adalah impian yang sudah lama sekali tertidur dan nyaris tidak akan bangun lagi. Saat ini perkembangan sastra Indonesia lumayan tinggi ya, terutama setelah dia dinobatkan sebagai salah satu bahasa untuk ASEAN. Jadi menurut saya pada zaman ini sastra Indonesia lumayan berkembang. Tentu saja tantangan terbesar yaitu di mata kuliahnya, karena aku sendiri cukup kaget mengenai mata kuliah yang ada di Sastra Indonesia, dan ternyata ada konsentrasinya juga ya, yaitu ke sastra, ke linguistik, dan kebetulan aku itu konsentrasinya ke linguistik, dan itu mata kuliahnya tuh ya lumayan berat, bukan lumayan lagi tapi udah berat banget. Orang-orang bilang linguistik adalah salah satu mata kuliah yang katanya adalah matematikanya anak sastra. Belum ada, tapi ada satu mata kuliah yang membuat saya tertantang, tapi saya bisa melewatinya. Saya rasa tantangan terbesar saya adalah karena saya harus membagi waktu ya. Membagi waktu karena bekerja dan saya juga memiliki hobi yang berkesenian seperti itu. Saya harus membagi, dan untung saja di sini saya memiliki keuntungan, yaitu hobi saya dengan jurusan yang saya ambil itu senada. Menurut saya tidak ada tantangan karena saya sangat enjoy dalam menjalani perkuliahan ini. Untuk tantangan internal tidak ada, tetapi untuk eksternal mungkin ada. Kebetulan aku penjurusan linguistik, mungkin hanya sebatas pada mata kuliahnya, pada pembelajarannya. Ada mata-mata kuliah yang baru menurut aku, yang tidak pernah diajarkan di tingkat SMP ataupun SMA. Harapanku setelah aku lulus dan menjadi sarjana sastra Indonesia, tentu saja untuk membagikan ilmu aku yang aku pelajari selama aku berkuliah di sastra Indonesia. Harapan besar yang ada dalam dasar hati saya itu sebenarnya bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, bagaimana saya sebagai seorang sastra Indonesia yang kelak ketika lulus menjadi akademisi bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya? Yaitu dengan cara membuat tulisan-tulisan tentunya. Tulisan-tulisan, karya-karya yang akan saya keluarkan dan bisa dibaca oleh masyarakat luas. Bukan hanya untuk hiburan dan ingin terkenal belaka, tapi bagaimana karya itu maknanya tersampaikan, pesannya tersampaikan oleh masyarakat luas. Karya di sini bukan hanya dalam bentuk karya sastra saja, tapi saya juga ingin menciptakan sebuah esai sebagai seorang akademisi, dan masih banyak lagi tentunya. Walaupun prospek kerja sastra Indonesia kurang, tapi kalau misalnya kita lihat di dunia kepenulisan, itu sangat banyak sekali, seperti menjadi wartawan, reporter, terus penulis, penyunting, dan lain sebagainya. Intinya yang berfokus pada penelitian atau kepenulisan. Jadi harapannya saya bisa menjadi salah satu dari bagian pekerjaan-pekerjaan tersebut nantinya. Harapan utama aku sih menjadi berguna bagi orang lain. Terlepas dari aku lulusan apa, dan kalau untuk sebagai lulusan sastra Indonesia ya bekerja sesuai
basicnya selinear dengan apa yang saya ambil. Harapan saya pastinya sastra Indonesia akan berdampak kepada diri saya baik dari pekerjaan maupun sebagai masyarakat. Kembali lagi, kita hidup perlu soft skill. Salah satunya public speaking. Mungkin sastra Indonesia tuh sangat membantu untuk orang-orang membangun komunikasi dengan orang lain. Soft skill public speaking itu penting. Saya rasa saya cukup melihat dengan jernih dan jelas sekali masa depan saya seperti apa. Bahwa kelak saya akan menjadi seorang akademisi sastra Indonesia. Saya tidak pernah meragukan sama sekali tentang karir ke depan saya. Untuk saat ini, saya memang memiliki minat di bidang jurnalis. Jadi menurut saya sastra Indonesia ini sangat berguna. Ilmu-ilmu yang kita dapat sangat memberikan ilmu untuk menjadi jurnalis ke depannya. Jadi menurut saya bagi karir saya sastra Indonesia ini pasti akan sangat berguna. Stigma tentang mahasiswa sastra Indonesia pasti menjadi guru itu bukan hal baru lagi ya di kalangan mahasiswa sastra Indonesia. Dan balik lagi, kalau sastra Indonesia itu dianggap hal-hal yang eksklusif untuk orang-orang tertentu saja. Dan stigma menjadi guru itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Jadi guru itu pengabdian untuk bangsa negara, membangun negara juga. Jadi it's okay untuk stigma-stigma seperti itu. Bagus juga untuk saya, tidak apa-apa. Ada perbedaan antara jurusan sastra Indonesia dengan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ketika orang yang berkuliah di jurusan sastra Indonesia itu ingin menjadi guru, dia harus mengikuti pelatihan pendidikan agar bisa mendaftar sebagai guru. Begitu, karena ada hal yang berbeda ketika kita belajar di jurusan sastra Indonesia dengan kita belajar di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Seperti itu. Menurut saya, stigma itu hanya dilontarkan oleh orang awam yang belum mengerti banyak akan sastra Indonesia, sehingga mereka berpikir bahwa sastra Indonesia hanya akan menjadi guru. Saya kira menjadi seorang guru itu bukanlah suatu hal yang tercela ya, justru sangat terpuji sekali. Walaupun mungkin stigma masyarakat menjadi guru adalah tidak banyak menghasilkan uang dalam artian ekonomi. Tapi bukankah hidup ini bukan sekedar tentang uang saja, tapi bagaimana ya tadi saya katakan bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Buat teman-teman yang masih mikir kalau misalnya bahasa Indonesia, sastra Indonesia adalah hal yang biasa dan hal yang tidak perlu dipelajari, itu salah banget ya teman-teman. Kita nggak tahu gimana dalamnya jurusan ini, jadi tolong banget ke depannya yang misalnya nggak punya minat di jurusan sastra Indonesia dan pengen tahu, bisa kita pelajarin bareng-bareng di jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia itu menyenangkan, terlebih untuk yang belum tahu, yang berpikir bahwa sastra Indonesia hanya sastranya saja. Padahal di dalamnya ada linguistik. Untuk teman-teman semua di luar sana, ayolah kita bangun kesadaran kita untuk mengenal sastra Indonesia. Sastra itu suatu bentuk warisan budaya. Kalau dalam sastra disebut folklore, warisan-warisan yang tertinggal dalam bentuk kesusastraan. Mungkin dari lewat sastra kita bisa mengenal hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah kita ketahui. Sastra Indonesia yang dianggap orang underrated sebenarnya berimpact besar untuk bangsa dan negara. Sastra Indonesia itu adalah jurusan yang underrated, tapi itu sangat menarik sekali untuk dipelajari dan peluangnya untuk mendapatkan kerja tuh lumayan, karena kalian pasti tahu bahwa bahasa Indonesia sudah direstui oleh UNESCO. Jadi banyak sekali kesempatan untuk kita keluar negeri atau kemanapun dengan label jurusan sastra Indonesia. Ya, menurut saya kamu jangan
menjudge sastra Indonesia. Sebelum kamu mengenalnya, mari berkenalan terlebih dahulu, karena sastra Indonesia sangat menyenangkan. Sastra Indonesia itu bukan hanya sekedar hiburan belaka, bukan sekedar gagah-gagahan. Tapi sastra itu adalah ruh yang hidup. Bagaimana sastra itu bisa membuat hati menjadi basah, jiwa menjadi basah. Pada dasarnya sastra itu lahir dari kepercayaan agama. Lantas kemurniannya tidak bisa dinodai. Ada sebuah kata-kata yang selalu saya ingat ketika saya membaca karya sastra, yaitu karya dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, jika kau bukan anak raja dan anak ulama besar, maka menulislah. Menulis di sini saya berprasangka bahwa bukan hanya sekedar menulis, tapi berkarya. Karena ketika kelak kita sudah tidak ada lagi di sini, maka orang bisa mengenal kita dengan karya-karya kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. See you. Oke, terima kasih. Sekian dari aku, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Devi, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Nola, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Reza Ramadan, sampai jumpa. Di Lombok Tengah kan memiliki potensi pariwisata yang lumayan Nama besar saya ya. adalah Tapi Rola. bagaimana jika sumber daya manusianya itu bocor terus suaranya. Dari Sastra Indonesia semester 2, maaf, sumpah, yang tahun 2022. Udah bisa diulang lagi. Astaga. Saya belum untuk ini. Kat, boleh nggak sih? Salah satu jurusan yang sangat Kak, maaf. Bagaimana tanggapan Anda mengenai stigma mahasiswa sastra Indonesia? Siapa salah baca? 4. Oke, udah ya? Bentar, HP-ku belum di silent. Nama saya Roland. Saya asal Pekalongan. Hidup